akan dipertanggungjawabkan semua. Apalagi hal-hal besar selama Anda menjadi istri. Maka ini Allah Ta'ala setiap harinya Anda menjadi istri. Jangan apa saya sentuh sedikit ini. Dosa kami nama marino makun bayi nama nanya dilakukan. Dosa kami nama marino nih. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, waliyahillah. Dosa kami nama marino makun nanya makun bayi dilakukan. Ketika laki-lakinya itu tidur dalam keadaan lembut cina. Yan apa kadang-kadang lima laki kadang-kadang kesimpulan. Makanya kesimpulan yang mata tadi itu mana? Ini jangan diambil ini. Karena kerjaan aku bagi ibu-ibu yang masih muda, suaminya juga masih muda. Decision awarding yaitu wanita tidur dalam keadaan lapar. Mohon diterjemahkan ini menurut Anda bisa diterjemahkan. Decision itu wanita tidur dalam keadaan lapar. Makanya dalam kesunahan menjalani hidup sebagai perempuan yang sudah bersuami, sunnah mengajak suami. Sunnah mengajak suami. Pak Guru kan aku baik ya. Kecuali seorang mati pada orang papi jolor ni. Pada sisa nama dia. Ini bukan pelajar. Kamu tak sama kerja. Dia kira hiburan yang fikih. Ini dosa paling ringan ini. Ketika mengira laki tak pernah melakukan. Ini dosa paling ringan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيقول تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kepada Al-Madinah telah besar almarhum Komandan Haji Muhammad Amin Abbas dan seluruh yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah yang selalu kami doakan semoga senantiasa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terkhusus doa kita persembahkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amin Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat beliau sebagai ahli syurga insyaallah. Ala hadhihi wa likulli niyatin salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang berbahagia, sesungguhnya mengingat kematian ini adalah hal pokok dan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menjalani sehari-hari kita. Karena mengingat kematian ini akan memperbaiki kehidupan kita, bukan cuma akhirat kita diperbaiki, tapi mengingat kematian itu justru akan memperbaiki kehidupan kita. Maka penting sekali setiap orang itu untuk mereka mengenal kesenyaman ini. Penting sekali.
Karena memang kita berhajat itu. Karena memang kita sangat membutuhkan itu. Bagaimana supaya kita ini selalu banyak mengingat kematian. Tarampe kota man tadakkara bil maut ukrima lahu ta'jil taubah. Man tadakkara bil maut ukrima lahu ta'jil taubah. Nah ini mereka yang merangi dasarnya amati, maka dia ada yang dipakadapi itu Allah Ta'ala. Dari ini cenderung ada dasarnya taubat. Itu satu keuntungan. Orang yang banyak mengingat mati pasti rasa cenderung dasarnya taubat. Maka dia itu atau makupuin tak keluar dari Allah Ta'ala, menunda-nunda sholat, banyak orang zalim, banyak orang-orang yang menjalani hidupnya itu merugikan orang lain, banyak orang-orang itu pasti sombong jaya, pasti sombong itu saja. Anak adorable itu atau dia jampangnya anaknya, istri melawan kepada suami pun malah tidak amanah dengan istrinya. Kenapa semua ini terjadi? Masalah Nabi Muhammad ini seolah-olah dia hidup seperti tidak ada tanggung jawab. Nasabah rifun na nang muda sa nyama tinga maka dia dari itu bagi Allah Ta'ala sehingga dia selalu mengatakan matu di itu kalau mati di semua bau macam-macam. Bahkan saking membatunya hatinya dia nak segan-segan mau dia sekian mati. Dia nak segan-segan mau sama mati. Maka banyak mengingat mati ini akan mendatangkan rasa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita ini merenung-renung ke diri kita, coba kali ini kita pelaku campur dua ini. Ya, karena nawai sudah masuk sedang kali ini banyak ya. Bagaimana keadaan? Coba renung-renungkan bangsa kita itu mati. Coba renung-renungkan, coba tak pelaku campur dua ini. Campur satu dia rapi subuh murid. Karena seorang pun tidak tahu. Idza janna laylun fa innaka la tadri hal ta'isha ila al-fajr. Narikona rafi ni wonni isi segala mulai pastikan dia akan mulai bisa pakai motor banyak pelei. Mereka tahu sifat pengabuh sifat tuarowe. Ternyata makanya kali bagi hele makanya loko ni anu. Coba kali bayangkan kalau tak apa kita campur ini. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan kita ya Bapak? Kita pernah pergi campur ini. Kalau mengingat itu maka kita akan lihat semuanya. Allah tak pernah buka campur ini. Mana ini itu? Ia bini aku ngaku kepala kalau kan soalnya ternyata kan. Ia bini aku ngaku kepala kalau bukan kata kilo ternyata. Anak-anak kita yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi ASN, yang jadi pengusaha, tiga orang ya. Apakah anak-anak kita ini bisa membahagiakan kita di kubur atau bisa jadi racun bagi kita? Maka tadakkaru lil maut, banyaklah mengingat mati agar kita ini merasakan manisnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat yang ada ampun, coba kita dinanu. Kalau kita sudah terbaring, dia beri kubur kita, lender di bawah, di loko. Banyak menangis. Kalau ibu meninggal, suami akan menangis. Cuma dia bisa teriak tadi. Iya, dia bisa teriak. Anak dokter itu, sesum berada di lembat dari mobil. Dua mesum berada di lembat dari mobil. Dan dia di sini cuma dorong. Lo kenal karaoke lah. Apalagi kalau anak-anak yang tidak dididik agama, jangan tutup mereka. Pastilah begitu. Jangan karaoke dengan sahabat. Lo kita dengar apa di orang tak? Tuh dia tak silurin dia semuanya nak begitu. Siapa yang bisa mengingat kita terus ya? Bayangkan kita pandainya di dalam kubur, siapa yang bisa ingat kita terus? Anak yang kita ongkosnya kita biayai, tak sembelih mereka tutup itu. Maka untuk itu nawa-nawa yang mati ini barat ini pas selama bukti ya. Karena hari ini mereka ada lawan kita. Tak peduli lupa dia. Istri menghalangi kita, anak-anak menghalangi kita, harta benda menghalangi kita yang mufai. Akan ada kehidupan setelah kematian. Tadakkaru bil maut ukrima lakum bitajil taubah. Banyaklah mengingat mati, maka kalian akan dimuliakan dengan diberikannya kemanisan bertaubat. Allah
biar nasi ini tobat. Manisa boleh Allah Ta'ala, anu macam ini boleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang hatinya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk ahli maksiat, maka tobatnya cuma satu saja. Untuk ahli maksiat, orang tobat coba selesai. Mereka akan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi pas sempadan kasih sabun tobatnya. Haji kasih sabun tobatnya. Tobat kecuali badan berdoa kasih sabun tobatnya. Masa baku pun di masa sempadan tobat kan kasih sempadan tadi. Dia berdoa sempadan tadi. Boleh di sini tobat kan tadi boleh di sini sebab dia berdoa tobat masjid. Pura di masih dekat tobat kan tadi dekat. Masa baku mau mentiro cenderung saya tobat semakin baik seseorang maka semakin tebal tobatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin kenal seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka semakin mengeluh tobatnya. Semakin mengeluh tuh, semakin mengeluh tapi dia punya mengenal Allah mengeluh tobatnya. Siapa yang paling mengenal Allah? Siapa yang paling mengenal Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata paham dah sini dia cek melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jakui maka dia asal orang Allah Taala melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena saking dekatnya Nabi Muhammad kepada Allah, Nabi Muhammad lah yang paling banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia taubat ini adalah amalan Quran. Amalan Quran. Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah sekalian. Fa inni atubu ilallah. Sesungguhnya saya ini bertaubat kepada Allah. Akthar min 70 marratan. Lebih daripada 70 kali. Bahkan di hadis yang lain 100 kali. Ini jumlah menggambarkan banyak, tapi bukan jumlah yang secara hakikat. Maka 70 disebut nama 70, disebut nama 100 ini sebagai gambaran maka bertobat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini lebih untuk banyak bertobat. Nah, ia benar-benar rasa cendina kesini tobat, yang kembali berevo ini berada sini amat tinggi. Dia maka kembali ada dengan kita kedua pada sini amat tinggi. Seolah-olah kematian itu dia banyak. Padahal lima dia kalau mana mati ini lima dia tidak. Cici balik cakap kita kematian. Apalagi umur macam ni, cici balik umur mati. Kata kaji. Umur 60 hari kata kaji. Ranking dia kalau umur 60 hari kata kaji. Logik tu 60 tahun pendek, tak mungkin. Pendek 20 tahun umur tak amat dia semua kaji nanti. Apa cakap kita di mati jantung tak? Apa cakap kita di mati semua? Apa cakap kita di mati ulah? Mata tu kita sedang masuk hati dia nimpa. Agar kita ini sekarang ini tidak lawas untuk malap dan tidak ada segala mata seolah-olah kematian itu masih jauh. Allah. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Fidangnya umat Muhammad innal mauta majapuna matayoni alladhi tafirruna minhu unisiri. Kita ulah beri mati. Napa kimat sama-sama polo dia akan mengubah buah yang ada. Kalau tahu tak mati. Kemana ini video ini? Dukungan ulah rangka mana dia saja sini. Dukungan ulah rangka mana dia sini tunaikan hak Allah untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Tahu kimat. Fa innahu mulaqikum. Bukan kamu yang datang kepada kematian, tetapi kematian yang akan mendatangi. Nak dapat sekolah ini. Nak dapat sekian mati ini. Setiap orang akan dipaksa oleh kematian. Tidak ada jalan. Siap tidak siap. Loki masam pajan, dia kalau masam pajan nafas sekian mati ini. Loki masih dia kalau masih dia nafas sekian mati ini. Loki malam nafas sekian mati ini. Loki makan di keluarga tak itu di keluarga tak nafas sekian mati ini. Setiap kita akan dipaksa oleh kematian. Dan apabila kematian sudah datang, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan mintai pertanggungjawaban apa saja yang kita telah buat dalam kehidupan ini. Ibaratnya tidak ada sia-sia dalam kehidupan ini. Tidak ada sia-sia. Maka dikibang itu akan ditanya oleh apa maksudnya. Ya? Jangankan satu kata seperti kalimat yang saya ucapkan sekarang ini. Maka dikibang ditanya itu apa artinya? Kepada siapa dan mau kemana tuh? Pandangan mata, gerak tubuh, bahasa tubuh yang kita perlihatkan itu. Angka itu memekot orang supaya itu guna dia perlihatkan. Akan dipertanggungjawabkan semua.
apalagi hal-hal besar. Selama Anda menjadi istri, tadi kita ulah setiap harinya Anda menjadi istri. Jangan apa saya sentuh sedikit ini. Dosa kami nama ino makun reye nangi di lakukan. Dosa kami nama ino nih. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, biasa. Dosa kami nama ino napunai makun reye di lakukan. Ketika laki-lakinya itu tidur dalam keadaan lembut Cina. Yan ang pagkakatalan lima, makita na nakasimpulan. Makita na kesimpulan, kaya makita na taliti ko na mata. Ini jangan diambil ini. Karena kerjaan aku bagi ibu-ibu yang masih muda, suaminya juga masih muda. Decision nawting itu wanita tidur dalam keadaan lapar. Mohon diterjemahkan ini menurut Anda bisa menerjemahkan. Decision itu wanita tidur dalam keadaan lapar. Makanya dalam kesunahan menjalani hidup sebagai perempuan yang sudah bersuami, sunnah mengajak suami. Sunnah mengajak suami. Pak gurunya nak aku tanya. Kecuali seorang mati pada orang papi jauh ni. Pada sisa nama dia. Ini bukan pelajaran. Kami tak sama tidak hiburan yang fikih. Ini dosa paling ringan ini. Ketika mengira kita tak boleh melakukan. Ini dosa paling ringan. Karena tidak ada alasan bagi perempuan untuk berbuat suami. Siap tidak siap. Siap tidak siap. Timbul hanya. Karena laki-laki ini berbahaya pada dia mesra. Laki-laki tidak berbahaya kalau dia mesra. Ini bab satu bab saja dalam rumah tangga. Kalau tidak jalan kepada Nabi hukum lima kuntum tak malu. Tentang anak dengan orang tua. Perjanjian ada punya. Sekarang ini banyak keluhan yang datang kepada kami. Saya diundang di toko pendidik, diundang di macam-macam. Dan satu keluhan sekarang ini, maka dari Ustaz Samanda yang maki anak, dia merasa benar sengit anak. Dia merasa benar sengit anak. Dan sekarang anak-anak kita ini sudah tidak menjadi hiburan bagi kita. Anak-anak kita hari ini sudah menjadi racun bagi kita. Kenapa seperti ini tidak kita jalankan tanggung jawab dalam beres dan beres kenapa tidak maka dia naik teknologi. Ia naik teknologi. Ia naik teknologi. Mau bawa kemana dan akan kemana kita ini dengan anak kita ini. Mereka anak kemana kalau cewek tadi kita tak depan. Mungkin magai. Apakah dengan punya anak selesai? Tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Mulai dari sejak kecil remaja sampai dia menikahkan. Tanya Nabi hukum di Nabi. Allah akan tanya secara detil setelah kematian dia. Allah akan tanya secara detil. Orang-orang yang menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, bisa faham pada dia anak ini adalah ujian bagi saya. Maka anak ini harus utusugi dikubur. Mesti anak dia yang menjadi apa saja, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi ASN, menjadi apa saja dalam kehidupannya harus utusugi anak dalam kubur. Mesti utusugi anak dalam kubur gaji atoni, ongkos sori-tori. Maka bagaimana caranya? Maka kita pun akan buat sesuatu. Maka dewi, mau tidak mau masalah mati sebenarnya aku, mau tidak mau mati kamu ini. Nih aku mesti minta nih aku mau kali. Maka mulailah kita tunaikan hak-hak anak-anak kita. Anak pun demikian. Allah akan tunaikan haknya, kewajibannya kepada kita. Kalau kita sebagai orang tua ini tunaikan haknya anak-anak kita. Apa-apa kami sampaikan di bab ini. Hak anak-anak itu buah pokok. Pertama adalah hak pendidikan. Hak pendidikan. Pertama-tama perkenalkan ya anak tak jika Allah Ta'ala jika Nabi Muhammad. Tidak ada arah pendidikan yang lebih baik kecuali dua arah. Apa sih senang Allah Ta'ala, apa sih senang dari Muhammad. Nah sama dia di magallo atau tuhan atau dari kudir matawin Allah Ta'ala. Dia di magallo atau tuhan atau dari kudir mencaci pola hidupnya itu sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia maku ke kesiarkan sampai Allah Ta'ala. Reke-reke ini sejak jalan sampai dia menikah. Mereka siarkan kenapa yang tercipta kerja nak tahu pun mana tahu. Beda yang pada kita lihat mana tahu. Enak dia mau dipasal anak saya pun mana tahu. Saya ini hanya sebagai orang tua, tetapi yang menggenggam kehidupan dan kematian hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di taulahan pun mana tahu. Mereka siarkan tahu dari kecilnya anak tadi. Apa yang anda katakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana hubungannya anak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal ini masalah pokok.
bisa dikatakan letuk macam anak letuk mati. Masa dalam boleh disumpah tapi perlihatnya datang ke kita sudah sih akal itu tuh Allah. Kita pun mengatakan sampai anak kita meninggal tidak pernah kita ucapkan seperti ini. Biasa ditanggung jawabkan waktu ini macam saja anak-anak. Biasa dilakukan tanggung jawab macam polisi anak, macam tentara anak, macam guru anak. Tidak pernah kita ajarkan mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah memperkenalkan dengan Nabi Muhammad SAW. Yaitu Nabi Kana malam mengatakan yaitu Nabi Kana rendah hati, yaitu Nabi Kana mamer dengan tangan kanan, yaitu Nabi Kana yaitu apa lagi nak uji tanah itu di bawah. Dia nak uji Nabi Kana itu makin rey meliru macam macam bermula-mula. Uji mana kita makin rey di mana ini makin itu makan di sini. Yaitu Nabi Kana kita itu kenapa pasal ada sini makin rey. Pertama dia punya jiwa pasangan Nabi Kana jadi makin rey. Dua secara serta masuk sebelum mati Nabi Kana. Apa sebabnya maka dapat 50 raya. Yang ketiga waktu lamaran Nabi Kana. Apa sebabnya dia akan terima 50 raya. Enak itu kalau 50 raya beda. Dia mau macam sini kita akan salah. Enak dia Nabi Kana kalau rata rumah kami di masjid macam. Enak dia Nabi Kana harus boleh nak dia pun timpa orang. Timpa tu juga kurang apa saya boleh. Enak kalau itu nak orang nak rumah dia jangan mesti. Nasib anak jilat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak dia kalau tu dia bicara. Enak dia kalau tersakit kiri tu enak. Nasib dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berubah kita menjadi manusia yang terhormat berwibawa. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pasti sebutkan ini. Apa yang paling berbahaya yaitu perhatian Nabi kita. Tanya agar kita sama-sama berjalan ini ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haknya yang kedua, ini penting diperhatikan. Haknya yang kedua, yang betul-betul loki usugi anak di dalam kubur loki dupe wasai resota yang anak di dalam kubur. Perhatikan mereka dengan siapa berjodoh. Ini anak baik. Karena mereka butuh takut. Tadi asal dia sepanjang pesan mau pesan. Rata-rata pasal aja macam apa ya? Angke duta, mak duta, empat tua ada, nasihat pernikahan, menikahkan. Ini pekerjaan saya. Dan masa sekarang aku ketapan kita beli, dia kita bakal tanya ke DT, gimana dia jamak dia roni. Dia kita tanya. Iya, tanya kaca mana kita nak jual siapa ini? Jadi kita makan pakai hati mana? Kemotoran. Akhirnya namo berjaga dalam namo mari di sholat dia maka ini kamu di berjaga dalam berjaga ini penting sekali saya sampaikan penting saja lupa lu sudah melakukan atau tidak itu mana aku gimana dia saja seharusnya aku puji disampaikan pasti yang dia akan pertanyaan itu hana ya aku tak pakai tangkap ke mata yang nenek kita berputar itu tinggi materi jangan di itu kan sekarang materi jangan nasabah aku tak pakai jangan ada di alam Quran buat ini di kulit jadi materi itu tahu-tahu begini apa mungkin tahu kan tuh tahu-tahu begini apa kuali yang mau kan ini pas ada apa yang nenek mati dia mati yang aku ini kuali yang mau kan dikatakan loh mau sampai jangan itu campang kumakan itu sampai jadi nomor 2 di Tokyo dari kesadaran mata lagi anaknya tidak tahu karena dia bunga-bunga di sini menjadi barometer. Masalah aku tahu kalau suki anak apa ini kubur tak. Kenapa ini tidak terpikirkan? Mana yang terpikirkan ini saja lupa akan digokil lagi kerana kubur ini. Dan Allah akan tanya secara detail orang-orang yang berada bawa tanggung jawab kita tentang suami kita, tentang istri kita, tentang anak-anak kita akan dipertanggungjawabkan secara detail belum lagi harta berarti. Maka tadakkaru ilmu banyak mengingat mati akan memperbaiki keadaan semua. Yang lupa yang mati ini akan menghancurkan semua. Niki marefo malu pada sanya mati maka dia akan lalu terhino tengah ya. Kami tak asal maka dia yang lupa mati ngi biolong ini dia akan terhino tengah ya. Koko oto itu dia akan terhino oto bunga-bunga. Ya kita lupa pada sanya mati kok bini tak ada bini itu bini bunga-bunga. Tetapi kemarin pada yang ada sanya mati maka oto tak menjadi oto akhirat. Ya kemarin pada yang ada sanya mati bini tak menjadi bini akhirat. Ya kemarin pada yang ada sanya mati maka seluruh apa yang menjadi kehidupan kita di dunia akan menjadi akhirat sama-sama. Kita akan tahu. Inna lillahi
ibadan futana. Inna lillahi ibadan futana. Allah dunia wa khafun fitana. Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang cerdik pandai, betul-betul pandai, bukan pandai karena sarjana, bukan pandai karena cendekiawan. Dia pandai karena tahu dunia ini bukan tempat selama-lamanya. Allah dunia, dia menceraikan dunia ini, wa khaful fitnah, karena takut akan fitnahnya, sehingga dia tahu mengambil sikap bagaimana dia harus melayani anaknya, bagaimana dia harus melayani istrinya, bagaimana dia harus melayani suaminya, bagaimana dia harus melayani orang tuanya, bagaimana dia membawa kehidupannya sehari-hari. Dijadikannya perahu untuk menyeberangi kehidupan selanjutnya ya Pak. Ini orang cerdik pandai. Semua dijadikan jembatan saja. Istri itu jembatan saja. Jangan lebih banyak berarti tak mampu. Suami itu jembatan saja. Tidak lebih. Anak-anak pun jembatan semua untuk masuk ke akhirat. Jangan lebih. Masa akan jadi racun semua yang akan menghancurkan kita semua. Karena hubungan anak, hubungan orang tua itu kembali. Kembali dia ada sedang atau anak masing-masing tuh. Dia ada sedang begini. Ku bawa dia, jangankan ku bicara masyarakat kembali ku itu. Kelak mana tuh mereka? Yawadul mujrimu yawma min adzab yawmin dibani. Seringkali nanti orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak sempat menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lalai meninggal dunia, maka akan sering mengatakan, wahai Allah, kalaulah boleh, saya bisa terbebas dari kesusahan ini, tolong bakarlah anak-anak saya yang saya tidak terbakar. Tolong anak-anak saya ini biarkan disiksa, biarkan diazab. Kalau anak saya tidak cukup, ambil istri saya, ambil suami saya. Kalau tidak cukup juga, ambillah semua keluarga saya. Kalau tidak cukup juga semua yang mengenal saya. Kalau tidak cukup juga, wa man fil ardi jami'a. Itu nama bapak ini apa tidak ditunggu aja. Ini kata siapa? Al-Quran yang ceritanya. Ia bisa sekarang, ia bisa sebaiknya bisa kita bagi boy. Maka jadikan jembatan untuk menyempurnakan akhirat kita. Jangan lebih. Paham curug itu. Masa sekali kita nana, masa sekali kita, masa sekali kehidupan. Kalau kita tidak jadikan semua ini sebagai batu loncatan untuk menyempurnakan akhirat kita. Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya memang Allah punya hamba-hamba di dunia ini. Jadi pandai macam yang metode tinggi yang enak. Tadi sama kata dengan si Quran macam menurut tangan Allah. Tadi sama dia cendekiawan macam yang metode tinggi yang enak di dunia ini, bukan kehidupan yang selama-lamanya. Dunia ini betul-betul tempat ujian saja. Dunia ini benar-benar bukan tempat sebenarnya. Dunia ini betul-betul hanya untuk menyempurnakan akhirat. Sehingga semua yang ada pada dirinya dijadikan jembatan, dijadikan perahu untuk menyempurnakan akhiratnya. Itu maksudnya banyak mengingat mati akan memperbaiki semuanya. Lupa mati akan menghancurkan semuanya. Hancur bayi tadi tersebar, hancur anak tadi tersebar, hancur keluarga tadi tersebar. Karena seringkali kita lupa yang namanya kematian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan setelah mati akan diberikan ganjaran. Maka yang diberikan ganjaran pahala beruntung. Jadi diberikan ganjaran dosa maka beruntung. Faman zuhziha 'anil nar, siapa terselamat dari api neraka, wa udkhila jannah, masuk surga, faqad faz, telah sukses dan sebenarnya. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini benar-benar gurur, adalah tipu daya yang akan menyengsarakan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dalam acara takziah ini. Kepada yang dapat saya termasuk Ustaz yang tidak senang bermain-main dalam acara. Kepada yang dapat tadi ini kamu Ustaz saja kalau kita macam-macam Ustaz dari macam mana. Kalau saya kelebihan saya tidak bisa, kekurangan saya bisa. Ini bisa mampu membawa di masyarakat. Ada yang sesuai itu, dari saya tulis nanti baca gitu. Tahu asal diterima mana kalau yang penting ceritanya cari kayak itu pasti. Sembarang cerita dia ceramah, aku nggak tahu apa sistem. Akhir aku ceritaan kami nama apa baca, nama Pak Jawa Mari itu saya Jawa pun.
Kulit ko po, coba ini bisa bicara mereka masih macam. Maka saya minta maaf sebesar-besarnya sebagai adiknya, bukan ibu saya sebagai ustaz yang selalu mengobati syawal macam ini. Kamu saya ini macam mengkomunikasikan tentang itu sebagai kelebihan mereka. Ini menjadi kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan orang tua kita, para almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Amin Abbas. Kita doakan semua keluarganya, istrinya, anaknya, menantunya, cucu, cicitnya, ipar-iparnya, dan seluruh keluarga kerabat yang jauh maupun yang dekat, dan semua keluarganya yang telah meninggal dunia. Kita doakan semua yang hadir dan seluruh umat Islam. Kita sama-sama doakan baik masih hidup maupun telah meninggal dunia. Tolong aminkan doakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك لوالدينا ولاصحاب الحقوق الواجبه علينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والميتين خصوصا الى ارواح الحاج محمد امين عباس. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واطعمه يا ارحم الراحمين. Birahmatika nastaghith. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tidak tahu ya Allah kami akan mati di mana dan bagaimana keadaan kami mati, sedangkan kami diselimuti oleh kelemahan ya Allah. Lemahnya iman kami, lemahnya pengetahuan kami, lemahnya amal kami, lemahnya lahir dan batin kami. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakanlah kematian kami ya Allah. Sembunyikanlah aib dan kebenaran kami ya Allah. Jangan hinakan kami di saat kematian kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Tolong jangan hukum kami karena kesalahan kami. Tolong jangan hukum kami karena dosa-dosa kami. Ampunilah kami secara sempurna sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Sungguh kami tidak akan mampu dan tidak akan sanggup mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Jangankan dosa besar, dosa kecil kami pun kami tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan keselamatan kedua orang tua kami. Sungguh besar hak mereka kepada kami ya Allah. Mereka telah susah di atas susah, capek di atas capek ya Allah. Membesarkan kami, membiayai kami. Setelah mereka meninggal dunia, maka jangan susahkan mereka lagi ya Arhamar Rahimin. Lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, berkahi sisa hidup mereka dengan taufik hidayah. Orang tua kami yang sakit-sakitan, sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Allah, kami berdoa ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak perempuan kami, anak laki-laki kami, anak kami yang masih kecil, anak kami yang remaja, anak kami yang sudah dewasa bahkan sudah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami, betapa sayang kami dengan anak-anak kami ya Allah. Tolong jangan limpahkan kehendak buruk kesalahan kami kepada anak-anak kami, buruk kebodohan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami penyejuk mata kami di dunia ini ya Allah, penyejuk mata kami di kubur kami nanti ya Allah, penyejuk mata kami di saat mahsyar ya Allah. Janganlah mereka berdiri nanti ya Allah, menuntut kami tidak bisa menunaikan hak-hak mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istri kami ya Allah, tambahkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami sangat sayang pada istri kami ya Allah, maka sehatkan istri kami ya Allah, tambahkan kebaikan pada istri kami ya Allah. Jadikanlah perempuan kami perempuan yang saleh ya Rahman. Ya Allah, adik kakak kami ya Allah, jarang sekali kami berkomunikasi ya Allah. Ya Allah, berikan taufik hidayah kepada adik kakak kami ya Arhamar Rahimin. Selamatkan adik kakak kami dimanapun mereka berada ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, semua keluarga kerabat kami yang jauh maupun yang dekat, yang merantau maupun yang hadir, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, seluruh teman-teman kami, seluruh sahabat-sahabat kami, seluruh tetangga-tetangga kami, orang yang mengenal kami, yang senang dengan kami maupun yang benci dengan kami, Allah selamatkan semua di dunia dan di akhirat ya Arhamar Rahimin. Pemimpin kami, khususnya pemimpin kami yang beragama Islam, buatkan hidayah pada pemimpin-pemimpin kami, buatkan hidayah pada pemimpin-pemimpin kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk al-Fatihah akan kita baca Fatihah. Apa artinya Al-Qur'an saja Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Terima kasih atas perhatian tak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada nama Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.